Hai, bagaimana? Apa sudah mencoba untuk duduk sebentar di halaman belakang rumah? Ketika ada yang sedang tidak baik-baik saja, ada perasaan yang benar-benar susah untuk menceritakannya. Mari mencoba untuk mendengar sejenak tentang perasaan seseorang. Perasaan yang telah ia curahkan atas perceraian orang tua. Dan berharap pada kisah selalu ada makna. Mereka enggan berpihak kepadaku lagi. Sewaktu aku masih kecil, sebelum perceraian terjadi, aku merasa menjadi anak yang paling beruntung di dunia. Karena memiliki ayah dan ibu yang sangat penuh kasih sayang. Menjadi anak tunggal dan dibawa kemanapun ayah dan ibu pergi, tentu membuatku menjadi anak yang sangat manja. Dalam hal kasih sayang, aku termasuk anak yang tidak kekurangan sedikit pun. Orang tuaku juga merupakan orang yang lembut dan penuh canda. Aku begitu senang bisa tertawa bahagia, merasa nyaman dan aman di antara mereka. Sampai di mana kehancuran itu tiba. Suatu hari saat aku berusia 15 tahun, tak pernah aku bayangkan ayah dan ibu memilih jalan perceraian. Aku sangat terkejut dengan hal itu dan merasa tidak ingin mempercayai apa yang terjadi saat itu. Namun, rupanya hal itu benar-benar terjadi tanpa mereka memikirkan dampak dari hal tersebut. Ibu bertanya kepadaku, "Kamu ingin ikut ayah atau pergi bersama ibu?" Pada saat itu aku sempat merasa bingung. Karena orang tuaku bahkan tidak menggunakan aturan hak asuh anak dalam perceraian. Sebelum pada akhirnya, aku memutuskan untuk tinggal bersama ayah. Ini karena aku dan ayah sangat dekat, sehingga ibu pun memutuskan pergi dari rumah. Setelah ibu pergi, aku memberanikan diri untuk bertanya kepada ayah. "Mengapa semuanya jadi kacau balau begini ya? Kenapa ayah dan ibu sampai bisa bercerai? Alasannya apa? Masalahnya apa? Haruskah ayah dan ibu memilih jalan perceraian seperti ini?" Ibu yang bermain api. Ayah pun menjelaskan apa yang sebenarnya menjadi penyebab perceraian, yakni kenyataan bahwa ibu yang memilih perceraian dan pergi bersama laki-laki lain. Ibu ternyata mempunyai hubungan di luar pernikahannya dengan ayah. Tentu untuk memastikan hal ini benar, ayah sudah menyelidikinya. Katanya ayah pernah melihat ibu pergi berdua dengan laki-laki lain. Lebih dari sekali. Hingga akhirnya, ayah mulai mempertanyakan hal tersebut kepada ibu. Ibu justru merasa terpojok dan tidak bisa menjawab pertanyaan yang ayah lontarkan.
Itu karena apa yang ayah tanyakan tentang ibu benar adanya. Ibu pun bingung menanggapi ayah. Dan ibu juga tidak mau mengalah. Ibu bahkan tidak berusaha memperbaiki keretakan dan kerusakan rumah tangga yang ada. Dia justru langsung ingin bercerai dengan ayahku dan pergi meninggalkan kami. Menjalani hari bersama ayah. Aku merasa sangat sedih dengan perceraian dan keadaan ini. Rasanya seperti ingin menghilang saja. Namun apa daya, aku tak bisa. Akhirnya aku hidup dengan ayah. Dan kami juga belajar memasak. Kami sadar, sudah tidak ada yang menyiapkan makanan lagi setiap harinya. Memasak sebagai pekerjaan ibu rumah tangga kelihatannya sepele banget. Tapi mengapa di saat aku dan ayah mencobanya berulang kali, rasanya selalu tidak pas. Seperti halnya keasinan, pedesan, bahkan tidak ada rasanya. Aku benar-benar heran. Setelah perceraian, kedekatan aku dan ayah semakin bertambah. Karena semua hal kami lakukan berdua. Seperti memasak, membersihkan rumah, dan saling berbagi cerita berdua. Lama-kelamaan, karena sering melakukan aktivitas dan ngobrol dengan ayah, aku bisa melupakan kesedihanku tentang ibu. Hadirnya sosok ibu yang baru. Bulan demi bulan berganti tahun. Ayah ini dekat dengan seorang janda. Ayah bahkan mengenalkan janda itu kepadaku. Dan dia juga terlihat berusaha mendapatkan hatiku. Karena aku sudah remaja, tentu tidak mudah mendapatkan hati ini. Sebenarnya aku tidak mau mempunyai ibu tiri. Aku tidak mau ayah menikah lagi. Meski telah melewati perceraian. Namun bagaimana? Ayah terlihat bahagia bersama sosok wanita itu. Dan melihat wanita itu, aku tahu bahwa ia adalah wanita baik-baik. Akhirnya aku pun menyetujui hubungan ayah dengannya. Aku tidak mau keegoisan yang ada di dalam diriku ini membuat hati ayah bersedih. Hingga pada akhirnya, ayah melangsungkan pernikahan dengan wanita tersebut. Dan kini dia sudah resmi menjadi ibu tiriku. Ayah dan ibu tiriku itu mempunyai agama yang berbeda, di mana ibu tiriku beragama Islam, sementara ayah dan aku Kristen. Namun ayah dan ibu tiriku mampu menyatukan cinta mereka berdua. Dan semoga tak ada perceraian lagi. Awal mula kembali terlantar. Di awal pernikahan semuanya berjalan baik dan normal. Seperti hubungan keluarga yang sesungguhnya. Seolah dalam keluarga kami tidak ada kata tiri sedikit pun. Hingga suatu saat ayah dan aku pergi ke gereja, dan ibu justru melarang kami untuk pergi
tanpa alasan yang jelas. Sebagai suami dan anak yang baik, ayah dan aku pun menuruti ibu. Memasuki minggu berikutnya, saat aku dan ayah mau pergi ke gereja, ibu tiriku melarang kami lagi. Ia mengatakan bahwa tidak boleh ada yang pergi ke gereja. Aku pun sebagai Kristen dari kecil, hatiku tidak bisa menerima jika ibu melarang-larang beribadah seperti ini. Jika tahu dari dulu akan seperti ini, lebih baik aku tidak menyetujui hubungannya dengan ayah. Aku pun mencoba berbicara dengan ayah, meminta ayah lebih tegas kepada ibu. Karena ayahlah yang merupakan kepala rumah tangga, dan ibu tidak berhak melarang kami beribadah. Namun ayah seperti takut kehilangan ibu. Ia menuruti perkataan ibu, dan aku yang memilih pergi dari rumah. Untuk apa mempunyai keluarga yang lengkap jika akhirnya sama berantakannya? Aku pun memilih tinggal bersama bibi yang rumahnya tidak jauh dari rumah ayah. Aku menceritakan semua yang terjadi kepada bibi, dan ia bisa memahami. Jadi sekarang aku numpang hidup dengan bibi. Untunglah ia mau menerima dan mengizinkanku tinggal bersamanya. Ayah yang tidak peduli. Selama aku pergi dari rumah, ayah sama sekali tidak mencari atau menahanku untuk pergi. Walaupun aku pergi tidak jauh dari rumah, seharusnya ayah juga berusaha mencari tahu keadaanku dan memastikan anaknya baik-baik saja atau tidak. Semenjak ada ibu tiri, ayah menjadi penakut. Ia hanya menemuiku jika ibu tiriku sedang tidak di rumah. Ayah bahkan menemuiku secara diam-diam, tanpa sepengetahuan ibu tiriku. Aku tidak tahu apakah mungkin ibu melarang ayah bertemu denganku. Seperti inilah kisah hidupku. Ibu kandungku memilih pergi bersama pria lain dan menikah dengan pria itu. Bahkan saat ini mereka sudah memiliki anak. Setelah ibu kandungku itu memiliki keluarga baru, dia seperti melupakan aku. Terkadang kami bisa bertemu 1 tahun sekali, atau juga dalam setahun itu tidak sama sekali. Sementara itu, ayahku yang tinggal dekat dengan rumah bibi harus curi-curi waktu untuk bertemu denganku. Ayah dan ibu kandungku sama-sama memilih keluarga barunya ketimbang aku, anaknya. Halaman belakang rumah yang berjarak.